Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Singkut hendak ke Bangkok, jangan lupa mampir di Belengong. Kalau nak nengok kekompakan kami orang Belengong, ayo kita jawab salam sama-sama. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Bu? Sehat. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahul ladzi sar'a lana bis syari'atil Islam wa akmala bi nurihi min as-sulabi ila an-nurit tamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Hadirin kaum muslimin, para jamaah, takriman wa takziman kami, penghormatan kepada Bapak Kepala Desa serta dengan perangkatnya, Ketua BPD dan seluruh ketua RT, Kepala Lorong dan semua pejabat-pejabat desa Muara Belengong ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada perangkat desa yang diketuai oleh kepala desa senantiasa menuntun kita kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takriman wa ta'ziman kami kepada Tuan Guru, para masyayikh, para ustaz dan para hadirin, tokoh agama, tokoh adat, sesepuh dan segala sesepuh. Tentu tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Yang jelas Pak, yang gedang tidak kami sebutkan namu dan gelarnya, yang kecil tentu sakti, yang gedang tentu batuah. Ibu-ibu yang berpilin gelang di jari, basusun cincin di jemari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang barakah dunia dan akhirat. Akhir daripada kehidupan itu nanti kita minta dengan Allah, semoga kehidupan kita akhirnya menjadi kehidupan yang husnul khatimah. Amin. Ibu-ibu yang di belakang Bu, yang tersenyum-senyum, bapak-bapak, adik-adik di belakang Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat ya. Itu jilbabnya warna-warni, bajunya cantik-cantik Bu. Saya mau tanya, itu kredit apa cash? Cash. Alhamdulillah.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesepuh tokoh adat, tokoh agama, para tuan guru, izinkan kami berdiri di sini, duduk serta menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah. Kalau pepatah mengatakan, waktu kami duduk di Singgogo, nengok para guru di belakang, rasanya takabburnian. Orang tua duduk, kita nak muda duduk di atas kursi, dado adab. Tapi karena ada kesempatan dan diizinkan, maka kami mohon bu, bukan karena kami pepadai, bukan karena hebat, tidak. Umur baru setahun jagung pak, darah baru setampuk pinang, belayar belum sampai ke pulau, berenang belum sampai ke tepian. Awak kecil, awak buhu, awak nah tegak di lekuk, manu nak terdengar kati batiu. Itulah kira-kira hamba yang baik pada malam yang berbahagia ini, hanya sedikit ingin memberikan tentang pengetahuan khazanah keilmuan tentang memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju Pak? Ibu setuju kita ngaji dikit? Ya. Jangan ngantuk bu, kalau ngantuk saya takut kakek apa yang saya sampaikan salah. Mohon maaf kepada tuan guru, bukan menggurui. Di mana ada materi yang saya sampaikan nanti keliru, silahkan ditegur dan diperbaiki sama-sama agar kita tidak ada dusta di antara kita. Betul? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhinal kiram, Ustaz Saidi dan para sahabat-sahabatnya, terima kasih kepada panitia yang telah sudi kiranya mengundang kami memberikan sedikit tausiah. Mohon maaf pada malam yang berbahagia ini suara kami agak serak-serak basah. Kenapa bu? Mohon maaf kalau ceramah malam kau tak lamunian. Karena dari malam tadi roadshow bu, dari Biak Tanjung ke Rantau Alai ke Papit, ya, Papit ke Belenggu, insya Allah besok pagi jika diizinkan oleh Allah ke Rantau Panjang. Jadi kalau malam kau kita habiskan baterai di Singgo galo-galo, takut kami ngedrop. Jadi mohon maaf jika tausiah kita pada malam ini tidak lamu. Mohon jangan tidur dan simak ilu-ilu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mohon izin tuan guru, kami duduk di sini hanya sedikit menyampaikan ilmu. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kami bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin, bahwa sesungguhnya innallaha wa malaikatahu, andai kata malaikat berselawat kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, kita ini adalah salah satu bentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sangat sempurna sekali. Tidak hanya kita, malaikat juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat sendiri berselawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau kita kaji dalam sisi keilmuan ilmu bayan badai atau al-ma'ani, kalau kami di pondok tu bu, selawat itu berbeda-beda bu. Arti berbeda ini adalah tergantung siapa yang mengucapkannya. Jika Allah yang berselawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa, itu artinya rahmat Allah. Jika yang mengucapkan tersebut adalah malaikat, itu artinya adalah merupakan sangat luar biasa. Yang tersebut di situ adalah istighfar, memohon ampun. Beda dengan kita makhluk manusia biasa. Jika kita berselawat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan kita agar senantiasa tercurahkan rahmat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk tanda doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Maka jangan ragu lagi bu,
jika ada bulan Maulid, peringati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beda kita dengan para nabi dan rasul, dan beda juga dengan para ulama. Kenapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah, Rasulullah, Rasul Mustafa yang kita peringati adalah hari lahirnya Nabi, hari lahirnya para anbiya tersebut, yang disebut dengan maulid atau maulud, memperingati hari lahirnya para nabi. Kalau seorang ulama wafat umpamanya, yang kita peringati adalah haulnya. Jika tuan guru kita wafat, ada satu kelompok membuat acara semacam haul, tahun wafatnya, para meninggalnya ulama tersebut. Tetapi para nabi itu kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka ibu-ibu dan bapak, jika datang bulan Maulid, rayakan sebaik-baik mungkin, semampu-mampu mungkin, sesuai dengan adat dan istiadat kita. Yang penting adalah mengungkapkan rasa syukur dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ibu-ibu, mari kita bersama-sama berselawat dengan penuh khusyuk, seolah-olahnya bu niatkan bahwa sesungguhnya mudah-mudahan dengan selawat yang kita lantunkan tersebut mendatangkan syafaat bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada umatnya, ummati ummati ummati, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad tidak meninggalkan uang, Nabi Muhammad tidak meninggalkan dirham dan dinar, Nabi Muhammad tidak meninggalkan begitu banyak harta untuk kita selaku umatnya. Yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad kepada kita adalah ilmu pengetahuan agama. Maka induk-induk, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya jangan menangis bu, tidak meninggalkan harta warisan jika kita kembali kepada Allah, tetapi menangislah bahwa sesungguhnya kita tidak meninggalkan anak yang soleh. Karena anak yang soleh inilah yang bisa, yang mau membantu kita di alam kuburan kelak, bukan harta yang membantu kita bu. Bahwa sesungguhnya lebih baik kita bersusah payah mengantarkan anak ke tempat pendidikan agama, ke madrasah dan di mana saja tempat-tempat yang ada syiar agama Allah bu. Semoga anak kita, terutama sekali generasi-generasi Islam, khususnya anak-anak yang ada di Muara Beleno ini, kita doakan bu, semoga impian masyarakat Muara Beleno ini memiliki masing-masing satu keluarga anak yang soleh dan solehah. Amin. Saya bu merasa gembira melihat anak-anak tampil berselawat, mampu berpidato, luar biasa bu. Terima kasih kepada ustazah dan ustadz yang telah membimbing. Moga-moga nanti madrasah yang ada di Muara Beleno ini mendapat perhatian khusus dari pemerintahan desa, terutama sekali para guru-guru yang mau mengajarkan anak kita, walaupun yang diajarkan tersebut alif bata. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan tausiah tentang memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita berselawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa agar kita mendapat syafaatnya oleh beliau nanti di yaumil mahsyar. Tapi jangan lupa bu ya, like and subscribe, komen dan share channel Abia Doktor Official. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayo kita berselawat. Ibu fokus ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Ya laka syafa'ah
وهذا مطلبي يا نبي يا أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير أنت المرتجى يوم الزهاد اشفع لنا يا خير اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Alhamdulillah, semoga salawat yang kita lantunkan tersebut mendapat syafaat dari yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami melanjutkan tausiah tentang memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad, boleh tak kami memperkenalkan diri, Bu? Bapak, boleh kita perkenalan sedikit? Boleh. Kata orang tu, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka banyak yang tergilo-gilo. Maka oleh karena demikian, Bu, izinkan kami memperkenalkan diri singkat saja agar keakraban kita senantiasa terjalin dalam bingkai satu akidah, yaitu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya aslinya namu Riyandi Sapri. Riwayat pendidikan, Bu, pertama sekali kami belajar ilmu agama di pondok pesantren Syekh Maulana Qori Titian Teras Bangko dari tuan guru kita Kiai Haji Abdul Sattar Saleh, ulama karismatik satu-satunya kita di Provinsi Jambi. Tidak lama di situ kami diantarkan oleh orang tua kami untuk belajar ilmu pengetahuan agama di Aceh, tepatnya di Ma'hadul Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Samalanga, Biren, Aceh. Aslinya orang mana? Kalau asli saya, Bu, dua dusun. Dikata Pelawan Salolangun boleh, dikata orang Seling asli juga boleh. Seling Rantau Panjang Tabir, tahu, Bu? Tahu. Alhamdulillah. Jadi kita ni satu rumpun, Bu. Saudara kita sama-sama saudara, ikhwan muslimin wal muslimat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kami mendirikan pondok pesantren. Nama pondok kami ialah Pondok Pesantren Serambi Mekah Al-Aziziyah Pelawan Jaya Singkut Sorolangun. Khusus pelajaran yang kami ajarkan di situ spesial pemahaman kitab kuning. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itulah riwayat singkat bahwa sesungguhnya kita ini disatukan oleh Allah, bahwa sesungguhnya kita ini adalah bersaudara.
maka saya merasa bangga, Bu, diundang ceramah di masjid yang kita cinta ini, yaitu Masjid Nurul Huda. Kenapa? Saya bolak-balik dari Singkut ke Tabir ke Zakaria Moro Panco, Bu. Sering saya mampir di sini sholat, Bu. Karena luar biasa kebersihannya, tempatnya nyaman. Terima kasih pegawai SARA. Mudah-mudahan amal jariah para pengurus masjid ini senantiasa diberikan oleh Allah limpahan rahmat dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kalau parkir mobil kami kaget, jangan pula diminta parkir. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, ingat, Bu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad ke atas permukaan bumi ini melainkan untuk mendatangkan rahmat bagi alam semesta ini. Saya mau tanya kepada ibu-ibu, datangnya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi kita, iya apa tidak? Adek, Nabi Muhammad kenal, Dek? Adek, yang wajib pada Allah ada berapa, Dek? Yang mustahil pada Allah ada berapa, Dek? Ibu-ibu, yang wajib pada Nabi berapa? Subhanallah. Saya tanya balik, Dek, kenal dengan Upin dan Ipin, Dek? Hello Kitty kenal, Dek? Hello Kitty, Doraemon kenal. Itu yang gadis-gadis di belakang, yang cewek-cewek yang lagi glowing. Bintang sinetron, Bu. Setiap malam sinetron itu judulnya apa, Bu? Lupa ya? Hadirin kaum muslimin, ini yang bujang-bujang, yang muda-muda. Bintang pemain bola Ronaldo kenal, Pak? Kenal. Dan inilah realitanya dan kehidupan umat Islam pada akhir zaman. Yang paling penting pada dasarnya adalah bagaimana kita menanamkan itikad 50, kata guru kita dulu, dalam dado anak. Maka setiap hari Jumat tuan guru kita mengajarkan anak-anak ngaji baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ilah. Itu yang diajarkan oleh guru kita kepada anak-anak kita. Setelah selesai ngaji, anak kita diajarkan untuk belajar sholat 5 waktu dan senantiasa diajarkan setiap malam hanya modal lampu togok. Lampu apa bahasa orang mana belum nih? Lampu dari minyak. Lampu duduk. Itu modal tuan guru nenek kita dulu. Tapi anak-anaknya, mentalnya, akidahnya, kalau ditanya tentang yang wajib pada Allah 20 sifat wujud qidam baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmu hayah sama basar kalam, qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Hafal, Bu. Beda dengan anak-anak zaman sekarang, guys. Kenapa? Karena orang tua sudah kesulitan dalam mendidik anak. Pengaruh dunia digitalisasi atau pengaruh dunia global. Bukan tidak boleh mengikuti teknologi yang begitu canggih, tapi ingat, kita adalah umat Islam. Jangan karena mengajar dunia kita tinggalkan identitas kita selaku umat Islam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengajar itu boleh, dunia jangan dikejar, Bu. Kenapa? Umur dunia jauh lebih tua dengan kita. Kalau ibu ingin konsep sehat, aman, hanya 2 tips saja saya berikan pada malam yang berbahagia ini, di sela-sela kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Konsep hidup sehat adalah betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang hak kanti jangan dimakan. Betul?
Wah, untuk apa kita mobil mewah, rumah kita bagus, tapi hasil dari makan hak kanti. Lama-lama bu, karena makan hak kanti, stres, akhirnya bu lumpuh dan tidak bisa menikmati indahnya dunia ini. Yang kita takuti, dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka oleh karena demikian bu, kita hidup di atas permukaan bumi ini bukan mencari kaya, tapi bagaimana kita hidup ini cukup mampu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah cukup dalam kehidupan kita. Rahmat Allah senantiasa akan mengejar kita. Dan jadikan persoalan ukhrawi sebagai persoalan utama dalam kehidupan keluarga kita. Persoalan nomor 2 adalah persoalan dunia. Maka oleh karena demikian, wahai kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, utamakan persoalan ukhrawi dalam persoalan keluarga, dan nomor 2 kan persoalan dunia. Insya Allah hidup akan bahagia dan selamat senantiasa dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau bu seperti itu? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak penting sombong di atas permukaan bumi ini. Kalau teh ujung-ujungnya mati masuk bumi, teh ujung-ujungnya mati, kita juga masuk ke dalam tanah. Tidak ada artinya kesombongan. Bahwa sesungguhnya orang yang sombong tersebut, dia sedang keliru dalam memikirkan kehidupan yang sesungguhnya. Contoh logikanya Pak, kalau kita nengok kawan kita yang di atas gunung, gunung bahasa siku apa? Bukit. Kita nengok kanti yang ada di atas bukit, jauh kanti itu. Yang di bawah, hei, kamu yang di atas sana, kok tinggi sekali? Ya, memang saya tinggi. Saya mau bertanya, kamu nampak nggak saya di bawah ini? Nampak. Saya ini besar apa kecil? Apa kata orang dateh nyawabnya? Wah, kecil, wandu di bawah. Weh, orang yang di atas, sesungguhnya saya melihat kamu yang ada di atas juga kecil. Jadi kita sama-sama kecil. Itulah identitas kita. Di hadapan Allah kita adalah sama. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Betul? Untuk apa sombong-sombong? Hasud dengki itu bentilado. Tu nenek-nenek yang lauban cek sekok 2 tu siap tu. Dak lama lagi tiba malaikat maut. Yang paling penting apa? Bekal kita sebelum kembali ke hadirat Allah, apa persiapan yang harus kita lakukan? Ini yang paling penting bu. Jangan kita lah tua-tua masih juga ngejar dunia. Dunia tidak perlu dikejar. Kenapa? Umur dunia jauh lebih tua dengan kita, dan kita sadari bahwa sesungguhnya tidak sanggup mengejar dunia itu. Betul? Stres kagak? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tersebut diutuskan oleh Allah ke atas permukaan bumi ini mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan semua apa yang ada di dalam bumi ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa sesungguhnya benar-benar Nabi Muhammad tersebut adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak karena datangnya Nabi Muhammad, kita hari ini, masyarakat Muara Belenggu pada malam yang berbahagia ini, sampai detik ini masih hidup dalam keadaan jahiliyah. Kalau bukan karena Nabi besar Muhammad SAW. Betul? Maka cukuplah dulu sampai di situ Pak Kades. Ya, insya Allah di lain kesempatan akan kita sambung bu. Boleh bu? Tambah? Allahu Akbar. Baik, tapi tidak lama Datuk ya. Paling 10 menit lagi. Ya Nduk ya? Ya Pak ya? Yo kata bahasa kami itu biko yo lemak, rumah dekat. Ya.
Bila tergak nak tidur dengan tarik kasut tidur. Kami kau selaku penceramah payah balik jauh ni. Sayang dengan kami besok mau kereta panjang lagi. Kalau kita habiskan baterai di situ galau-galau, besok kereta panjang tak kebagian. Sayang. InsyaAllah nanti di lain kesempatan akan kita sambung. Ya Ustaz Saidi ya. InsyaAllah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya sambung juga lah 15 menit. Mudah-mudahan ini menjadi barakah. Yang paling penting adalah Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menjelang subuh, tepatnya pada tahun gajah atau disebut dengan 571 Masehi. Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW itu hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 570 Masehi. Kalau kita namanya adalah tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Itu identik dulu pada masa Rasulullah, itu semua peristiwa-peristiwa itu identik bro. Kalau pasukan Abrahah mau menghancurkan Ka'bah, bala tentaranya bawa pasukan naik kendaraan gajah, maka dinamakan pasukan tersebut adalah pasukan gajah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa ingin menghancurkan Ka'bah? Karena mau merubah suasana umat Islam pada saat itu, jangan lagi menghadap ke Ka'bah tersebut, mau dipusatkan pada tempat yang lain. Hancurkan itu Ka'bah, kata pasukan Abrahah pada masa itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil. Burung ababil dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaki burung ababil tersebut membawa batu. Pada cakarnya ada batu, dua cakar, dua batu bu. Yang mana batu tersebut diambil daripada neraka, lalu dengan batu tersebut diterbangkan di atas Ka'bah, dilontarkannya kepada pasukan Abrahah, maka jatuhlah batu tersebut kepada pasukan Abrahah. Pasukan gajah tersebut masuk batu ke dalam mulut, ke dalam perut, hancur dan mati leburlah pasukan Abrahah pada masa itu. Pada saat itulah yang disebut dengan kota Mekah pada saat itu dalam keadaan panik. Maka lahirlah Nabi besar Muhammad SAW. Detik-detik menjelang lahirnya Nabi, sungguh banyak peristiwa yang terjadi. Makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit berselawat, makhluk yang ada di langit sangat bersyukur dan bergembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang lahir tersebut adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah dalilnya berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Apa kata Allah? Katakan olehmu wahai Muhammad, dengan anugerah Allah, bifadlillah wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang demikian tersebut itu adalah merupakan yang lebih baik kita lakukan. Falyafrahu, maka gembiralah kamu dengan datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Cara kita mengembirakan diri, cara kita menyambut hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW berbagai macam cara, walaupun dengan cara mensodakahkan sepiring nasi untuk fakir miskin, atau kita punya duit beli baju baru. Kenapa kita beli baju baru karena sayang dan cinta Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah SAW dengan berbagai macam acara sesuai dengan adat dan istiadat tiga. Tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mendapatkan syafaat dari yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi Muhammad SAW. Betul bu? Cukup? Tambah jeda dulu ya. Al-Fasallu ala nabi khatimi rasulil kiram wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla.
Ayo rame-rame cukup dengan baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alfa sallu ala nabi khatimir rasulil kiram wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad ibni Abdillah. Ini induk kalau lagi ngayun anak-anak tuh pakai selawat Nabi. Kata guru kita kalau nandung, kata bahasa kami, bahasa Siko yang entah dah tahu dah. Kalau nandung anak tu pakai selawat. Macam-macam selawat. Apa yang bisa baca selawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan diganti selawat dengan lagu TikTok. Jangan diganti selawat dengan lagu dangdut. Nah, ini kakek induk lagi nyuci, disuruh bapak, ayo anak mental, aku nak nyuci. Ayo kata bapak tadi, benandunglah we bapak kau tadi, anak kau ganti lagu. Ya, ganti lagu macam-macam, ya. Aku jatuh cinta padamu malam ini, besok aku pergi lagi. Tuh. Ini bukan syariat kita. Ya, syariat kita tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, betul? Jangan diganti dengan lagu pop, rock, semi dan segala macam. Apalagi kalau ibu goyangnya goyang TikTok. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya yakin di Morabelengo setiap ibu ngayun anaknya pasti pakai selawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, Bu? Alhamdulillah. Itu adalah bentuk syiar. Bagaimana anak kita tersebut kita tanamkan syiar-syiar agama Allah. Mulai dia lahir kita azankan, 7 hari kita akikahkan, besar dia kita tanam akidah di dalam dadanya sehingga dia besar dan dewasa. Saat kita kembali ke hadirat Allah, anak mau mendoakan kepada kedua orang tuanya dan impian kita mendapat anak yang soleh dan solehah. Semoga terkabul hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, induk-induk yang ada di belakang pengin duk masuk surga, bapak-bapak pengin masuk surga. Pertanyaan lanjutannya adalah, masuk surga dewean atau barengan sama suami? Yang induk kalau masuk surga sama suami apa dewean? Nampak kurang setia, masuk surga dewek-dewek lah. Bapak-bapak kalau masuk surga sama istri atau dewean? Tuh, ini lelaki sejati ini kalau masuk surga sama istri. Ibu yang kurang sejati masuk surga sendirian. Tapi ingat, Bu, kalau ibu mau masuk surga, tahu Bu, yang namanya masuk itu ada pintunya. Yang namanya pintu ada kuncinya, Bu. Kunci surga ada pada suami ibu. Mungkin nggak masuk rumah tapi nggak dikasih kunci? Nggak mungkin, Bu. Kalau mungkin itu nyolong namanya. Maka ibu-ibu ingin masuk surga, minta lo kuncinya sama suami ibu.
pakai rayuan gombal, maka taatlah kepada suami ibu. Insya Allah suami ibu akan menuntun ibu kepada jalan, menuju kepada jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan masuk sendirian, bu, nggak bisa. Memang Pak, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu, tapi pilih-pilihan, bu, bukan semua ibu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka taat-taatlah kepada suami, bu. Jangan kita menentang apa yang dikatakan oleh suami. Kalau suami kita tidak mengizinkan kita kemana-mana, jangan keluar rumah. Sesungguhnya keluar engkau dari rumah itu adalah maksiat. Betul, bu? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedikit kita kupas sejarah. Kalau sepakat, ya, kenapa wanita tersebut diciptakan dari tulang rusuknya seorang laki-laki? Mau, bu, kita cerita itu sedikit? Malam kolah atau sambung malam besok? Malam kolah? Tidak pakai tunda-tunda, ada ya? Baik, ibu, saya sekali-kali mau bela ibu, sekali-kali bela bapak. Bukan saya mengadu domba. Tujuan kita sama, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, bu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam yang berbahagia ini sudah duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, buktinya mana? Nabi Adam alaihi salatu wassalam menikah dengan Siti Hawa. Maharnya adalah selawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Lalu apa kata Nabi Adam dalam surga Allah? Wahai Adam, seluruh yang ada di dalam surga kau silahkan engkau nikmati, wahai Adam. Sehingga sana yang begitu indah, buah-buahan yang begitu banyak, silahkan engkau nikmati, wahai Adam. Tapi ingat kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wala taqrabu hazihi sajarah. Wahai Nabi Adam, yang tidak boleh engkau hampiri adalah pohon sajarah. Pohon sajarah ini kalau masuk itu adalah buah khuldi. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, ya Tuhanku, begitu indahnya isi surga ini, tapi apalah gunanya keindahan yang begitu mewah dalam surga kalau hidup ini sebatang kara tidak didampingi oleh seorang wanita, maka hidup terasa hampa tanpa wanita ada di samping kita. Betul, bu? Apa kata Nabi Adam kau tadi? Ay, dado enak tidur dalam surga kah? Dado kanti. Baru enak ado kanti. Maka atas kesedihan tersebut, kegundahan Nabi Adam, di saat Nabi Adam alaihi salatu wassalam tertidur pulas, bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil tulang rusuk Nabi Adam tersebut, dijadikan seorang wanita yang sangat cantik, namanya Siti Hawa. Pas Nabi Adam baru bangun dari tidur, lihat ada wanita yang sangat cantik di sampingnya. Men ente, siapa kamu? Cantik sekali. Lo kok cantik banget? Nabi Adam cepat-cepat mau pegang. Hei, kata malaikat, Adam, jangan engkau pegang itu wanita. Kenapa? Ini barang teh, dilihat boleh, dipegang jangan. Wah, katanya, udah boleh dipegang dah. Jangan dipegang, nikah dulu baru boleh dipegang. Betul, dek? Jangan pula gitu, kayak nikah tidak dipegang pula. Ingat ya, wanita haram bersentuhan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Ya, kalau do jantan agak gata-gata nak megang kita tanpa terus. Atau kedak kalau busuk-busuk bawa sendok. Kenapa bawa sendok? Takut dipegang jantan. Bila jantan megang, itu baru betina pahlawan muara belenggu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa hidup dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Nabi Adam tersebut jalan-jalan ke dalam surga bersama Siti Hawa, menikmati indahnya surga Allah.
jalan-jalan bu ke telaga ini telaga itu, putar-putar georfak kata gitu, macam-macam lu nyeram ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, lengkap galo termasuk waterboom ada. Iya, cuman kita udah tahu bentuknya. Kata orang ini waterboom, kalau kita sungai. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pasti di pohon khuldi, wala taqrabu hazihi sajarah, kata Allah, wahai Adam dan Hawa, ini yang jangan engkau hampiri, pohon khuldi ini jangan engkau makan, wahai Hawa, wahai Adam, ini tidak boleh. Penasaranlah Adam dan Hawa kenapa tidak boleh makan buah itu, sedangkan buah kok iluk nianlah. Apa kata Adam? Itu betino dirayu oleh Siti Hawa tadi, bang, abang Adam, kalau abang bahasa Arab belum apa? Abang juga. Abang juga. Itu hikayah. Wahai kekasihku Adam alaihissalatu wassalam, kata Siti Hawa, saya ingin sekali makan buah ini. Oh jangan, karena Allah telah melarang kita jangan makan buah khuldi ini. Pingin merasa sedikit, berjadilah. Abitino mengpadek merayu, ditambah dengan setan gede-gedang di samping. Jangan. Akhirnya apa? Nabi Adam kata tadi, ambil jugalah cek seorang. Baik, kok judul memperingati Nabi Muhammad tapi tiba dari Nabi Adam. Tapi cukuplah dulu Pak Sekdes ya. Esok kita sambung pula ya. Mantap lah ya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Ayo. Tapi minum dulu, izin dulu. Ibu, bapak yang dirahmati, ngantuk tak? Subhanallah, udah ngantuk Kalau kami ngantuk bu, agak kuyu-kuyu mata gitu. Mungkin sampai setengah jam lagi hoyong rasanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Nabi Adam alaihissalatu wassalam kau tadi, karena bujuk rayunya Siti Hawa, istri tercinta, bamiklah buah khuldi kau tadi, bamakanlah. Grup sama bentuk buah khuldi itu mirip-mirip dengan apel. Aku dah kau tahu dah, karena belum sampai ke surga. Tapi mirip. Bamakanlah. Yang namanya Siti Hawa apa tadi, bamakan tadi, basnut kalau kata bahasa kami ini, buah apa tadi dikunyah-kunyah, masuklah ke dalam maidah, tempat penggilingan makanan di dalam perut. Nabi Adam juga macam tu, basnut bakunyah, tapi tidak sampai masuk ke dalam maidah. Siti Hawa apa tadi dimakan yang sampai hancur, nak dimuntahkan teringat tak bisa lagi, sedangkan Allah melarang tadi, sadar bahwa sesungguhnya ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, menyesal luar biasa Siti Hawa tersebut, mau dimuntahkan tidak bisa lagi, akhirnya buah khuldi tersebut, mohon maaf bu, jadi payudara wanita. Itu asalnya buah khuldi, tidak bisa dikeluarkan lagi, bengkak akhirnya. Syukur alhamdulillah Nabi Adam alaihissalatu wassalam kau tadi makan dak sampai ditelan, sampai di tenggorokan kau lah, dimuntah akhirnya dak juga keluar, tapi tu bengkak kau di tenggorokan kau, khuldi namanya kulkum. Aku yang bengkak kau buah khuldi dak bisa keluar lagi. Syukur alhamdulillah yang jantan kau tadi Nabi Adam dak makan buah khuldi sampai habis. Kalau sempat habis bu, dak bisa dikeluarkan. Kita pada hari ini sama-sama. Hadirin kaum muslimin, wanita memang sudah dari surga sana suka yang namanya buah-buahan. Secara filosofi
Kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam? Bukan main pengorbanan seorang laki-laki demi hidupnya seorang wanita. Harta dan jiwa, raganya berani dia korbankan demi hidupnya seorang wanita. Kalau kita namanya jodoh, itulah istri kita hari ini. Itu adalah pengorbanan dari seorang laki-laki. Kalau tak karena jantan bu, karena diberikan tulang rusuk, induk-induk yang cantik-cantik di muka kau dah hidup dah. Maka berterima kasihlah kepada laki-laki ibu yang telah memberikan ibu tulang rusuk. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka tulang rusuk tersebut kenapa tidak diciptakan betina tadi dari tulang tangan, lengan yang begitu lurus? Kenapa tidak diciptakan dari tulang kaki yang begitu lurus? Tulang betis, tulang paha, kenapa harus diambil di tulang rusuk yang sifatnya tulang rusuk tersebut? Kalau bahasa kami tulang rusuk pingkuk, ya tak? Pingkuk tulang rusuk. Maka ibu identik dengan pemikirannya, sehebat apapun wanita, dia tetap pingkuk. Betul bu? Wanita pingkuk. Kalau pingkuk bu, kalau bahasa kami tidak bisa diluruskan. Kalau kita bersikeras untuk meluruskan yang pingkuk, maka dia akan mengakibatkan fatal. Akhirnya tulang rusuk yang pingkuk ingin kita luruskan patah. Betul bu? Entah kalau tulang rusuk orang mana belum kuat. Itu menunjuki, wahai bapak-bapak, wanita tersebut butuh belayan kasih sayang. Wanita itu pakai menggunakan bahasa perasaan. Wanita kalau sudah dipuji, wanita kalau sudah disayang, semarah apapun dia kepada kita, kalau sudah kita katakan, ayo dek jangan marah-marah, sini lo sayang, alhamdulillah dapat galau. Betul bu? Maka jangan main kasar pak. Walaupun pingkuk-pingkuk bini awak, sabar. Jangan main tangan. Dah enak nyo masak, nyo lah tua. Bukan karena dia dah enak masak. Dulu waktu nyo gadis enak nyo masak. Lah tua macam-macam lah. Dah terasa garam, dah terasa hambar. Bukan salah ibu yang tidak bisa masak pak. Kita sebenarnya nikmat sudah dicabut oleh Allah dikit demi sedikit. Nikmat yang ada di lidah sudah mulai diangkat oleh Allah. Itu pertanda siap-siap malaikat akan menjemput kita. Betul? Jangan gara-gara dikit kurang garam masak marah. Ya bu? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka bahwa sesungguhnya lelaki jangan sok-sok tahu, lelaki jangan sok sayang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita jangan egois pak. Sehebat apapun seorang laki-laki, dari gubernur sampai presiden, camatkah dia, kepala desakah dia, profesor dan doktor, guru dan para masyaikh, siapapun seorang laki-laki, dia tidak dikatakan hebat. Kenapa bu? Sehebat apapun seorang laki-laki, dia lahir dari rahim seorang ibu. Betul? Ada tak orang mula belum lahir dari batang kelapa? Apa hebatnya kita laki-laki? Tok kalau lahir kita masih dalam rahim ibu. Betul? Hadirin kaum muslimin, aku banyak muka rasio ustazah. Sudahlah. Sudah bu? Subhanallah. Hah? Ya ini yang biasa tuh kalau main bola tuh yang capek, penonton enak ngatur. Coba main. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati, intinya adalah bahwa sesungguhnya kata Allah di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa,
dalam memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita patut menteladani bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup rukun dan romantis dalam menjalankan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nabi besar Muhammad jika di medan pertempuran kasar bengisnya sangat luar biasa, Bu. Para khulafaur rasyidin jika di medan pertempuran luar biasa gagah perkasanya, Bu. Tetapi jika Nabi Muhammad, para khulafaur rasyidin pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya, lembutnya Nabi Muhammad, lembutnya para khulafaur rasyidin, lembutnya bagaikan sutra. Ini etika hidup dalam berumah tangga, betul? Jangan main kasar di luar gara-gara bisnis kita ambruk, bangkrut, gara-gara kita banyak gawe dak selesai di luar, sampai ke rumah anak bini kena cekak. Jangan. Itu harus kita pisahkan, Bu. Maka salah satu banyak yang kita teladani pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali dalam kehidupan rumah tangga, belum lagi dalam persoalan ilmu pengetahuan agama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau saya cerita, Bu, bagaimana kisah detik-detiknya Siti Aminah waktu dia mengandung sampai dia melahirkan, bahwa sesungguhnya kita dah cukup waktu pada malam yang berbahagia ini. Tetapi yang paling penting adalah pesan saya kepada masyarakat Muara Bungo, jangan ragu-ragu lagi membuat maulid Nabi, dan usahakan generasi kita ini semua menjadi generasi yang tangguh dan kuat, yakni generasi yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Jangan ragu, buat maulid sebisa mungkin, walaupun hanya memberikan sepiring nasi untuk para fakir miskin. Hadirin kaum musliman, baca salawat waktu maulid Nabi, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan kepada jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, ibu-ibu semua dan bapak-bapak, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua kita dipersatukan oleh Allah nanti di surga sana atau di padang mahsyar di bawah payung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua yang memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad pada malam yang berbahagia ini, ibu yang sudah memberikan sedekah, yang sudah masak di rumah, Bu, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang berlipat ganda, amin. Ibu dan bapak, perlu saya garis bawahi, kalau bukan karena ibu yang mencuci pakaian bapak-bapak, kalau bukan karena istri yang mencuci pakaian bapak ini, sungguh solat bapak ini tidak akan sah. Kenapa? Pakaiannya penuh dengan najis. Karena takut solatnya tidak sah, ibu rela mencuci, tidak bosan-bosan. Itulah yang dicuci, itulah yang dicuci. Dari baju sampai peralatan rumah tangga, ibu diberikan oleh Allah satu sifat yang namanya sifat tidak pernah bosan. Betul, Bu? Kalau sempat bini kita bosan nyuci piring, cuci piring ini terus, beli lain, gawat gitu. Bosan nyuci baju-baju kolah, hari kot baju kogoh yang dicuci, besok coba beli baju baru pula biar dicuci, gawat gitu, Pak. Maka ibu-ibu dengan kudrahnya sebagai wanita mencuci tidak pernah bosan, betul, Bu? Yang penting, Pak, ada biaya nyucinya. Ibu, pekerjaan ibu rumah tangga itu yang sangat mulia sekali, Bu. Gara-gara pekerjaan ibu, suami ibu masuk surga. Maka oleh karena demikian, kalau kita masuk surga, ajaklah istri juga masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan masuk dewe-dewe, ya. Yang penting ada di dalam, betul itu. Ya, masuk surga yang penting ada di dalam. Dalam apa? Dalam surga. Ya, tak perlu spesial tempat, tak perlu nak istimewa jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul ma'wada. Ada dalam surga jadilah, biar tegak. Karena di luar surga neraka. Iyalah. Biar tegak. Mudah-mudahan yang memperingati Maulid Nabi pada malam yang berbahagia ini semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, Bu, mohon maaf nian, ini kondisi sudah mulai menurun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wahdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.